nama saya Rosa Teriska Salsabila dari Universitas Balai Bandung, Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menyampaikan beberapa pembahasan, yaitu yang pertama mengenai permintaan akan jasa audit dan jasa asuransi lainnya. Yang kedua mengenai profesi auditing dan profesi CPA. Yang ketiga yaitu mengenai laporan audit dan etika profesional. Yang keempat mengenai kewajiban hukum. Yang kelima mengenai tanggung jawab dan tujuan audit. Yang keenam mengenai bukti audit. Auditing yaitu pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Poin penting dari pengertian audit yang pertama, yang diperiksa adalah laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen beserta bukti-bukti pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya. Contohnya seperti neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, buku besar, buku pembantu. Yang kedua, pemeriksaan dilakukan secara kritis dan sistematis. Pemeriksaan harus dilakukan oleh orang berpendidikan dan berpengalaman serta berkeahlian di bidang akuntansi. Akuntan publik harus merencanakan sebelum proses pemeriksaan dimulai dengan membuat audit plan. Yang ketiga, pemeriksaan dilakukan oleh pihak yang independen. Maksudnya, tidak mempunyai kepentingan tertentu di perusahaan. Yang keempat, tujuan pemeriksaan akuntan adalah untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan apakah disusun dengan berdasarkan PABU. Yang pertama, auditing mempunyai sifat analitis karena akuntan publik memulai pemeriksaannya dari angka-angka dalam laporan keuangan, sedangkan akuntansi mempunyai sifat konstruktif karena disusun mulai dari bukti-bukti pembukuan, buku harian, buku besar, dan sub-buku besar. Yang kedua, akuntansi dilakukan oleh pegawai perusahaan dengan berpedoman pada standar akuntansi keuangan, sedangkan auditing dilakukan oleh akuntan publik dengan berpedoman pada standar profesional akuntan publik. Dalam pengambilan keputusan, terdapat berbagai pertimbangan, antara lain yang pertama, suku bunga bebas resiko. Suku bunga ini mendekati suku bunga yang dapat diperoleh bank. Yang kedua, berinvestasi dalam surat utang negara selama jangka waktu tertentu yang sama dengan jumlah pinjaman tersebut. Yang ketiga, risiko bisnis bagi nasabah. Risiko ini mencerminkan kemungkinan bahwa perusahaan tidak dapat melunasi pinjaman karena kondisi ekonomi atau bisnis. Yang pertama, jauhnya informasi. Kemungkinan adanya pensalahsajian karena informasi tidak diperoleh dari pihak pertama secara langsung. Yang kedua, bias dan motif pihak penyedia. Informasi yang sengaja dibiaskan demi keuntungan pihak penyedia. Yang ketiga, data yang sangat banyak. Yang keempat, transaksi perusahaan yang kompleks antar organisasi. Cara mengurangi resiko informasi. Yang pertama, pengguna memverifikasi informasi terlebih dahulu. Yang kedua, pengguna berbagi resiko informasi dengan manajemen. Yang ketiga, laporan keuangan yang diaudit. Jasa asuransi adalah jasa profesional independen yang meningkatkan kualitas informasi bagi para pengambil keputusan, terutama tentang informasi laporan keuangan historis. Jasa atestasi adalah jasa yang diberikan oleh profesional akuntan publik, di mana profesi akuntan publik akan mengeluarkan laporan tertulis yang menyatakan kesimpulan atas kendala asersi tertulis yang dibuat dan dipertanggungjawabkan pihak lain. Sedangkan asersi adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh satu pihak dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain. Audit. Yang pertama, audit operasional.
Audit ini mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur organisasi. Yang kedua, audit ketaatan. Audit ini menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur dan ketentuan. Yang ketiga, audit laporan keuangan. Audit ini menentukan apakah laporan keuangan telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Yang keempat, kantor akuntan publik mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh PT atau perusahaan besar. Yang kelima, audit internal pemerintahan mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional berbagai program pemerintahan, bekerja dalam badan pengawas keuangan dan pembangunan. Yang keenam, auditor badan pemeriksa keuangan mengaudit informasi keuangan dari berbagai macam badan pemerintah baik pusat maupun daerah. Yang ketujuh, audit pajak menentukan apakah STP sudah memenuhi peraturan pajak yang berlaku. Yang kedelapan, auditor internal audit bagi manajemen, tetapi auditor internal tidak dapat sepenuhnya independen selama masih ada hubungan pemberi kerja karyawan. Akuntan publik. Kegiatan kantor akuntan publik yang pertama, jasa akuntansi pembukuan untuk menyusun laporan keuangan. Yang kedua, jasa perpajakan untuk menyiapkan STP pajak perusahaan dan perorangan. Yang ketiga, jasa konsultasi manajemen untuk mengoperasikan bisnis secara lebih efisien. Yang keempat, perencanaan keuangan. Yang kelima, penilaian usaha. Yang keenam, akuntansi forensik. Company Accounting Oversight Board menetapkan standar audit tentang efektivitas pengendalian internal dan pengendalian mutu atas laporan keuangan perusahaan terbuka. Dan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan adalah badan pemerintah pusat yang membantu menyediakan informasi yang andal bagi investor untuk membuat keputusan investasi. Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. IAPI berwenang menetapkan standar dan aturan mengenai standar audit, standar kompilasi, standar atestasi lainnya, dan kode etik. Fungsi lain dari IAPI adalah menyusun dan menilai ujian sertifikasi akuntan publik. Standar umum yaitu kualitas pribadi yang harus dimiliki auditor. Pertama, pelatihan dan kecakapan teknis yang memadai. Kedua, sikap mental yang independen. Yang ketiga, kemahiran profesional. Standar pekerjaan lapangan yaitu pengumpulan bukti dan aktivitas lain selama pelaksanaan audit yang sebenarnya. Pertama, perencanaan dan pengawasan yang memadai. Yang kedua, memahami entitas dan lingkungannya termasuk pengendalian internal. Yang ketiga, bukti yang cukup dan tepat. Standar pelaporan meliputi penyiapan laporan mengenai laporan keuangan secara keseluruhan termasuk pengungkapan informasi. Yang pertama, laporan harus menyatakan apakah laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku secara umum. Yang kedua, laporan harus mengidentifikasi keadaan di mana prinsip-prinsip tersebut tidak secara konsisten diikuti selama periode berjalan jika dikaitkan dengan periode sebelumnya. Ketiga, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan dianggap sudah memadai kecuali dinyatakan sebaliknya dalam laporan audit. Yang keempat, laporan harus berisi pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan. Pernyataan standar audit adalah interpretasi 10 standar yang berlaku umum. Jika persyaratan standar tidak praktis dan tidak mungkin dilakukan, maka diperbolehkan menggunakan standar alternatif. Pernyataan standar umum dianggap sebagai literatur yang terotorisasi. Pengendalian mutu memastikan bahwa setiap KAP memenuhi tanggung jawab profesionalnya kepada klien dan pihak-pihak lain. Unsur-unsur pengendalian mutu mengadopsi standar internasional pengendalian mutu. Yang pertama, independensi, integritas, dan objektivitas. Yang kedua, manajemen kepegawaian. Dalam hal ini
KAP memiliki hierarki yang khas untuk menjaga kompetensinya. Terdiri dari asisten staf dengan pengalaman 0-5 tahun, manajer dengan pengalaman 5-10 tahun, partner dengan pengalaman lebih dari 10 tahun. Yang ketiga, penerimaan dan kelanjutan klien serta penugasan. Yang keempat, kriteria penugasan. Yang kelima, pemantauan. Review sejauhan. KAP harus mendaftarkan diri dalam program pemantauan praktik IAPI agar memenuhi syarat keanggotaan Dewan Review Mutu dengan tujuan untuk menentukan dan melaporkan apakah KAP yang ditelaah telah mengembangkan kebijakan dan prosedur yang memenuhi. Para pemakai laporan keuangan mengandalkan laporan audit untuk memberikan kepastian atas laporan keuangan perusahaan. Laporan audit merupakan tahap terakhir dari keseluruhan proses audit. Audit standar tanpa pengecualian. Bagian dari laporan audit standar tanpa pengecualian yang pertama, judul laporan. Standar auditing mengharuskan pemberian judul pada laporan dan judul itu harus memuat kata independen. Misalnya, laporan auditor independen. Kata independen di sini dimaksudkan untuk meyakinkan pemakai bahwa auditing tersebut tidak menyimpang. Yang kedua, alamat laporan auditing. Laporan ini biasanya ditujukan kepada perusahaan bersangkutan, pemegang saham, dan dewan direksinya. Yang ketiga, paragraf pendahuluan. Paragraf pertama dari laporan ini ditunjukkan untuk 3 hal. Yang pertama, paragraf ini merupakan pernyataan sederhana bahwa kantor akuntan publik bersangkutan telah melaksanakan suatu audit. Kedua, paragraf itu mencantumkan laporan keuangan yang diperiksa termasuk tanggal neraca dan periode-periode akuntansi untuk laporan laba rugi dan laporan arus kas. Ketiga, paragraf pendahuluan yang menyatakan bahwa laporan keuangan tersebut merupakan tanggung jawab manajemen dan bahwa tanggung jawab auditor adalah sebatas pada pendapat atas laporan yang diperiksa. Yang keempat, paragraf ruang lingkup. Paragraf ruang lingkup adalah pernyataan faktual mengenai apa yang dilakukan auditor di dalam auditing. Yang keempat, paragraf pendapat. Paragraf terakhir dalam laporan standar memuat kesimpulan auditor berdasarkan hasil auditing. Yang keenam, nama kantor akuntan publik. Nama mengidentifikasi kantor akuntan publik yang melaksanakan audit. Laporan audit wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata. Laporan audit ini sesuai dengan kriteria audit yang lengkap dengan hasil yang memuaskan dan laporan keuangan yang disajikan secara wajar. Tetapi audit merasa penting atau wajib untuk memberikan informasi tambahan. Pendapat wajar dengan pengecualian. Pendapat yang diberikan ketika laporan keuangan dikatakan wajar dalam hal yang material, tetapi terdapat suatu penyimpangan atau kurang lengkap pada pos tertentu, sehingga harus dikecualikan. Dari pengecualian tersebut yang dapat mungkin terjadi apabila pertama, bukti kurang cukup. Kedua, adanya pembatasan ruang lingkup. Ketiga, terdapat penyimpangan dalam penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang keempat, auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum yang berdampak material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Dapat tidak wajar dapat terjadi apabila auditor harus memberikan tambahan paragraf untuk menjelaskan ketidakwajaran atas laporan keuangan disertai dengan dampak dari akibat ketidakwajaran tersebut pada laporan auditnya. Tidak memberikan pendapat. Dalam pembuatan laporan, auditor harus memberikan penjelasan tentang pembatasan ruang lingkup oleh klien yang mengakibatkan auditor tidak memberikan pendapat. Materialitas adalah suatu pertimbangan penting dalam menentukan jenis laporan yang tepat untuk diterbitkan dalam suatu tertentu. Suatu salah saji dalam laporan keuangan dapat dianggap material jika pengetahuan atas salah saji tersebut dapat mempengaruhi keputusan pemakaian laporan keuangan.
peningkatan materialitas dalam mempertimbangkan jenis laporan yang dibuat. Yang pertama, jumlahnya tidak material. Jika terdapat salah saji dalam laporan keuangan tetapi cenderung tidak mempengaruhi keputusan pemakai laporan, salah saji tersebut dianggap tidak material. Dalam hal ini, pendapat tidak wajar dapat diberikan. Yang kedua, jumlahnya material tetapi mengganggu laporan keuangan secara keseluruhan. Jika auditor menyimpulkan bahwa salah saji tersebut cukup material tetapi tidak mengganggu laporan keuangan secara keseluruhan, pendapat yang tepat adalah pendapat wajar dengan pengecualian. Jumlah sangat material atau pengaruhnya sangat meluas sehingga kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan diragukan. Semakin meluas pengaruh salah saji, kemungkinan untuk menerbitkan pendapat tidak wajar akan lebih besar daripada pendapat wajar dengan pengecualian. Etika dapat didefinisikan sebagai serangkaian prinsip atau nilai moral. Contoh, serangkaian prinsip atau nilai moral yang telah ditentukan adalah undang-undang dan peraturan, kode etik bisnis bagi kelompok profesi seperti angkutan publik, serta kode perilaku dalam organisasi. Dilema etika adalah situasi yang dihadapi oleh seseorang di mana ia harus mengambil keputusan tentang perilaku yang tepat. Kode rasional penyebab tidak etis. Yang pertama, setiap orang melakukannya. Contoh, menjual produk yang cacat merupakan perilaku yang dapat diterima karena berpikir bahwa orang lain pun melakukannya. Yang kedua, jika sah menurut hukum, hal itu etis. Contohnya, seseorang tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan barang yang hilang, kecuali pihak lain dapat membuktikan bahwa barang itu miliknya. Dilema etika. Pendekatan yang relatif untuk menyelesaikan dilema etika. Yang pertama, memperoleh fakta yang relevan. Yang kedua, mengidentifikasi isu-isu etis berdasarkan fakta tersebut. Yang ketiga, menentukan siapa yang akan terpengaruh oleh akibat dari dilema tersebut dan bagaimana setiap orang atau kelompok itu terpengaruh. Yang keempat, mengidentifikasi berbagai alternatif yang tersedia bagi orang yang harus menyelesaikan dilema tersebut. Yang kelima, mengidentifikasi konsekuensi yang mungkin terjadi dari setiap alternatif. Yang keenam, memutuskan tindakan yang tepat. Bahasannya selanjutnya yaitu kewajiban hukum. Lingkungan hukum yang berubah. Para profesional audit bertanggung jawab untuk memenuhi apa yang telah dinyatakan dalam kontrak dengan klien. Apabila auditor gagal memberikan jasa atau tidak cermat dalam pelaksanaannya, mereka secara hukum bertanggung jawab kepada klien atas kelalaian dan pelanggaran kontrak. Faktor-faktor yang menjadi penyebab utamanya. Yang pertama, kesadaran para pemakai laporan keuangan akan tanggung jawab akuntan publik. Yang kedua, kesadaran mengenai tanggung jawabnya melindungi kepentingan para investor. Yang ketiga, kerumitan fungsi-fungsi auditing dan akuntansi yang disebabkan oleh kerumitan operasi bisnis. Yang keempat, keputusan pengendalian dan menyangkut ganti rugi yang besar pada beberapa kasus melawan akuntan publik. Kegagalan bisnis terjadi apabila bisnis tersebut tidak mampu mengembalikan pinjamannya atau memenuhi harapan investor karena keadaan ekonomi atau bisnis, seperti resesi, keputusan manajemen yang buruk, atau persaingan yang tidak terduga dalam industri. Kegagalan audit terjadi apabila auditor mengeluarkan pendapat audit yang tidak benar karena gagal memenuhi persyaratan standar audit. Risiko audit tidak dapat dielakkan karena auditor mengumpulkan bukti hanya atas dasar pengujian dan karena kecurangan yang disembunyikan dengan baik sangat sulit dideteksi. Seorang auditor mungkin saja menaati seluruh standar auditing, namun masih gagal mengungkapkan salah saji yang material akibat kecurangan. Konsep hukum yang mempengaruhi kewajiban. Jika akuntan publik gagal dalam menjalankan tanggung jawabnya,
klien dapat menuntut. Yang pertama, konsep orang bijak. Ada kesepakatan antara profesi akuntan dan pengadilan bahwa auditor bukan penjamin atau penerbit laporan keuangan. Auditor hanya diharapkan untuk melakukan audit dengan kemahiran dan tidak diharapkan benar 100%. Yang kedua, kewajiban atas tindakan pihak lain. Jika seorang karyawan melaksanakan audit yang tidak memadai, partnernya dapat ikut bertanggung jawab atas kinerja karyawan tersebut. Yang ketiga, tidak ada komunikasi istimewa. Diskusi rahasia antara klien dan auditor tidak dapat disembunyikan dari pengadilan. Sumber kewajiban hukum. Yang pertama, kewajiban kepada klien. Yang kedua, kewajiban kepada pihak ketiga menurut common law. Yang ketiga, kewajiban sipil menurut Undang-Undang Sekuritas Federal. Yang keempat, kewajiban kriminal. Profesi terhadap kewajiban hukum. Yang pertama, mencari perlindungan dari proses pengadilan. Yang kedua, meningkatkan performa auditing agar dapat memenuhi kebutuhan para pemakai dengan lebih baik. Yang ketiga, mendidik para pemakai mengenai batas-batas auditing. Aktivitas khusus dalam kewajiban hukum. Yang pertama, riset dalam auditing. Yang kedua, penetapan standar dan peraturan. Yang ketiga, menetapkan persyaratan untuk melindungi auditor. Yang keempat, melawan tuntutan hukum. Yang kelima, pendidikan bagi pemakai laporan keuangan. Yang keenam, memberikan sanksi kepada anggota karena perilaku dan kinerja yang tidak pantas. Yang ketujuh, melobi perubahan undang-undang. Publik individual dari kewajiban hukum. Seorang auditor yang berpraktik juga dapat pula mengambil tindakan tertentu untuk meminimalkan kewajibannya. Yang pertama, hanya berurusan dengan klien yang memiliki integritas. Yang kedua, memperkerjakan personel yang kompeten dan melatih serta mengawasi mereka secara layak. Yang ketiga, mengikuti standar profesi. Yang keempat, mempertahankan independensi. Yang kelima, memahami bisnis klien. Yang keenam, melaksanakan audit yang bermutu. Yang ketujuh, mendokumentasikan pekerjaan yang layak. Yang kedelapan, mendapatkan surat penugasan dan surat representasi. Yang kesembilan, mempertahankan hubungan yang bersifat rahasia. Kesepuluh, mengadakan asuransi yang memadai. Ke-11, mencari bantuan hukum. Ke-12, memilih bentuk organisasi dengan kewajiban terbatas. 13, mengungkapkan skeptisme profesional. Tanggung jawab dan tujuan audit. Tujuan pengauditan laporan keuangan. Yang pertama, pemberian opini atas kewajaran di mana laporan tersebut telah disajikan secara wajar dalam segala hal yang material sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Kedua, jika auditor yakin bahwa laporan tidak disajikan secara wajar atau tidak mampu menarik kesimpulan dikarenakan bahan bukti yang tidak memadai, maka auditor bertanggung jawab untuk menginformasikan kepada para pengguna laporan keuangan melalui laporan auditnya. Tanggung jawab manajemen. Yang pertama, tanggung jawab manajemen atas kewajaran dalam representasi pada laporan keuangan, memberikan kebebasan bagi manajemen untuk menentukan penyajian dan pengungkapan apa saja yang dianggap penting. Yang kedua, jika manajemen bersikeras terhadap pengungkapan laporan yang dianggap oleh auditor tidak dapat diterima, maka auditor dapat menerbitkan opini tidak wajar atau opini wajar dengan pengecualian atau menarik diri dengan kontrak kerja. Auditor memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan menjalankan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan telah bebas dari salah saji material yang disebabkan oleh kesalahan ataupun kecurangan. Keyakinan memadai.
Standar audit mengidentifikasi keyakinan yang memadai sebagai tingkat yang tinggi, namun tidak absolut, bahwa laporan keuangan telah bebas dari salah saji material. Konsep memadai namun bukan absolut menandakan bahwa auditor bukanlah penjamin kebenaran atas laporan keuangan. Suatu kesalahan merupakan salah saji dalam pelaporan keuangan yang tidak disengaja, sedangkan kecurangan merupakan salah saji dalam sajian yang disengaja. Skeptisme profesional mengharuskan pengauditan didesain untuk menghasilkan keyakinan yang memadai untuk mendeteksi baik kesalahan-kesalahan yang material maupun kecurangan dalam laporan keuangan. Standar audit juga mengakui bahwa kecurangan lebih sulit untuk dideteksi karena manajemen atau karyawan yang terlibat dalam kecurangan tersebut berusaha untuk menutup-nutupi kecurangan tersebut. Namun, kesulitan dalam mendeteksi tidak mengubah tanggung jawab auditor untuk merencanakan dan menjalankan audit dengan tepat untuk mendeteksi salah saji material, baik yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan. Tindakan ilegal didefinisikan dalam PSA 31 atau SA 317 sebagai pelanggaran terhadap hukum atau peraturan pemerintah selain kecurangan. Di antaranya yaitu yang pertama, tindakan ilegal berdampak langsung. Yang kedua, tindakan ilegal berdampak tidak langsung. Yang ketiga, akumulasi bukti ketika tidak ada alasan untuk meyakini adanya tindakan ilegal berdampak tidak langsung. Yang keempat, akumulasi bukti ketika ada alasan untuk meyakini adanya tindakan ilegal berdampak langsung atau tidak langsung yang mungkin timbul. Yang pertama, mempertimbangkan dampaknya terhadap laporan keuangan. Yang kedua, auditor juga harus mengomunikasikan dengan komite audit atau otoritas lainnya yang setara untuk meyakinkan bahwa mereka mengetahui adanya tindakan ilegal tersebut. Yang ketiga, jika klien menolak untuk menerima laporan audit yang dimodifikasi atau tidak melakukan tindakan yang segera untuk menangani tindakan tersebut, maka dirasa penting bagi auditor untuk menarik diri dari kontrak kerja tersebut. Bukti audit. Setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit telah dinyatakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, mencakup informasi yang persuasif, seperti perhitungan auditor atas sekuritas yang dapat diperjualbelikan, informasi kurang persuasif, seperti respon atas pertanyaan-pertanyaan dari para klien. Keputusan bukti audit. Yang pertama, prosedur audit yang akan digunakan merupakan rincian instruksi yang menjelaskan bukti audit yang harus diperoleh selama audit. Yang kedua, berapa ukuran sampel yang akan dipilih untuk prosedur tersebut. Ukuran sampel untuk setiap prosedur tertentu mungkin akan berbeda satu audit dengan audit yang lainnya, tergantung pada karakteristik klien. Yang ketiga, item-item mana yang akan dipilih dari populasi. Contoh, jika auditor memutuskan 50 cek yang akan dibatalkan dari 6.600 cek untuk dibandingkan dengan jurnal pengeluaran kas, beberapa metode berbeda dapat digunakan untuk memilih cek-cek tertentu yang akan diperiksa. Yang selanjutnya, kapan melaksanakan prosedur tersebut? Umumnya klien menginginkan agar audit diselesaikan antara 1 hingga 3 bulan setelah akhir tahun. Penetapan waktu juga dipengaruhi oleh kapan audit merasa yakin bukti audit akan paling efektif dan kapan staf atau audit tersedia. Persuasifikasi bukti. Yang pertama, ketepatan bukti. Ukuran mutu bukti yang berarti relevansi dan reliabilitasnya memenuhi tujuan audit untuk kelas transaksi
saldo akun, dan pengungkapan yang berkaitan. Yang kedua, relevansi bukti. Bukti audit harus berkaitan atau relevan dengan tujuan audit yang akan diuji oleh auditor sebelum bukti tersebut dianggap tepat. Yang ketiga, reliabilitas bukti. Bukti harus dapat dipercaya atau layak dipercaya. Karakteristik bukti yang dapat diandalkan. Yang pertama, independensi penyedia bukti. Contohnya, komunikasi dari bank. Yang kedua, efektivitas pengendalian internal klien. Contohnya, auditor dapat bukti yang dapat diandalkan dari faktur penjualan. Yang ketiga, pengetahuan langsung auditor. Bukti yang diperoleh melalui pemeriksaan fisik, observasi, dan perhitungan ulang. Yang keempat, kualifikasi individu yang menyediakan informasi. Yang kelima, tingkat objektivitas. Contohnya, konfirmasi piutang, usaha, dan saldo bank. Yang keenam, ketepatan waktu. Yang selanjutnya yaitu kecukupan. Kecukupan bukti diukur oleh ukuran sampel yang dipilih auditor dan item yang diuji. Jenis-jenis bukti audit. Yang pertama, pemeriksaan fisik. Inspeksi atau perhitungan yang dilakukan auditor atas aktiva atau aset berwujud. Yang kedua, konfirmasi, menggambarkan penerimaan respon tertulis langsung dari pihak ketiga yang independen yang memverifikasi keakuratan informasi yang diminta oleh auditor. Yang ketiga, dokumentasi. Keempat, prosedur analitis. Yang kelima, wawancara, upaya untuk memperoleh informasi secara lisan ataupun tertulis. Yang keenam, rekapitulasi, melibatkan pengecekan ulang atas sampel. Yang ketujuh, pelaksanaan ulang merupakan pengujian independensi yang dilakukan auditor atas prosedur pengendalian akuntansi. Yang kedelapan, observasi, terdiri dari mengamati proses atau prosedur yang sedang dilakukan oleh pihak lain.